Ya, halo teman-teman. Sekarang kita akan ngomongin masalah combination ya. Jadi kan tadi udah ada permutation. Sekarang kita kombinasi. Jadi kalau kombinasi ini dia akan ada 1 2 dan di sini nggak ada 2 1 ya. Jadi cuma cuma kalau udah ada satu dan dua, dia nggak akan ada lagi. Jadi nggak dibalik. Kalau dibalik namanya permutations. Jadi di sini ada satu dua, satu tiga, satu empat, satu lima, dan di sini nggak ada empat satu ya, nggak ada tiga satu, itu dihilangin. Jadi di nomor 2 nya adalah 23, 24, 25, dan di nomor nomor 3 nya itu ada 34 sama 35 aja. Di 4 nya hanya 45. Oke. Untuk pseudocode-nya itu kita akan jadi seperti ini ya. Jadi ketika pertama kita akan masukin array sama panjangnya berapa, sama ini nih bisa kita panjang arraynya. Jadi kita akan masukin combination, kita ngecek apakah panjangnya ini sama dengan R ini sebenarnya panjang L-nya ya intinya. Apakah panjangnya itu kita kan minta 2 ya. Kalau panjangnya sama nanti kita akan ngebagi dia jadi 2 2 2 2 gitu ya. Kalau dia nggak sama nanti dia akan ngecek apakah I itu udah di paling terakhir. Kalau paling terakhirnya itu di minus I plus 1 lebih besar daripada indeks dari L. Ini panjangnya ya, panjangnya 2 aja, kita minta 2 doang kan. Panjang R itu kurang dari indeks. Nah nanti kalau iya dia akan ganti datanya based on index. Nanti kita akan masukin lagi combination utils ya. Kalau udah nanti selesai tinggal dicop, bisa di print dan end. Nah ini bisa saya akan masukin ke mana, ke foldernya, jadi kalian bisa uh, analisa sendiri. Oke, terima kasih. Yuk kita lanjut ke problemnya aja. Oke, kita mulai aja ya di sini ya. Nanti kita akan bikin di sini array baru. Jadi saya bilang gini, result array aja sama kayak permutation ya, supaya kita nggak bingung. Jadi di sini saya akan bilang for item in combination. Caranya, nah ini udah dikasih sendiri ya, itu terus combination ya, autocomplete. Saya bilang array sama L di sini ya. Jadi di dalam sini saya akan bilang result array itu akan di append sama list dari item. And di sini saya akan print result array. Oke, coba kita cek Python. Nah, Python practice array kita combination with length solution.py. Mana py? Nah, dapat ya 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3. Nah, intinya kita dapat segini. Oke, nextnya kita akan go ke si Java. Nah di Java ini problemnya adalah dia nggak punya iter tools kayak di di Python. Jadi mau nggak mau kita akan bikin baru. Jadi di sini kita akan manggil function di objek ini sendiri. Makanya kita harus declare kelas ini sendiri sebagai objek. Terus di sini saya akan bilang get all combinations. Oke. Pertama get all combinations. Sekarang saya mikir-mikir dia akan dibalikin as apa nih. Dibalikinnya kan pasti kan nested list ya. Jadi dibalikinnya dia sebagai nested list. Sekarang kita bikin dulu di sini nested listnya dulu. List di dalamnya adalah ada array list. Coba array mana sih? Aduh, kenapa ini nggak ada itunya? Integer ya. Kita bilang namanya tadi apa? Result array ya. Result array sama dengan new array list. Mana ada array list. Oke. Jadi dapat ini. Nah di sini nanti kita akan balikin si get all combination itu dengan list array juga.
Di sini kita akan masukin pertama, karena dia akan manggil function lagi, kita akan masukin objek, masukin result array, masukin panjangnya ya L ya. Nah sekarang kita bikin dulu deklarasi dulu tipe-tipenya. Ini class solution sebenarnya, ini adalah list array integer, jadi kelihatannya panjang, cuma kita bisa bisa tahu ya intinya integer, ini integer array inilah, atau integer ini begini ya setahu saya sih, ini integer. Oke. Terus dia akan returnnya kita akan return result array aja, return result array. Nah udah, sekarang di sini kita manggil objek ini, objek dot get all combinations, terus kita akan panggil semua yang tadi ya. Panggilnya gimana ya? Tulis lagi kita objek result array, dalamnya ada array, ada panjangnya L. Nah ini mau diapain? Ini akan mau dideklarasiin jadi result array. Terus kita akan print dia system out.println. Kita akan masukin result array. Dah. Nextnya di sini kita akan mikir dulu nih saya nih. Kita akan panggil untuk combination ya. Nah, ya kita akan iterate dulu deh. Dia hampir sama kayak hampir sama dia kayak si siapa? Saya lupa lagi. Dia hampir sama kayak si ini. Oke, jadi di sini mungkin saya akan bikin kayaknya saya akan manggil dulu deh di sini. Bentar. Karena kalau saya pikir kemarin ini tuh kombinasi, nanti ketika dia akan ngelakuin kombinasi itu dia jadi flat ya, sedangkan ini kan linked list ya, jadi ini listed nested list. Sedangkan kalau kita lihat yang tadi di pseudocode-nya itu dia akan jadi flat list, jadi array doang kan. Nah itu kita butuh satu function lagi kayaknya. Misalnya kita namain functionnya ini adalah array list, terus jangan helper aja ya, combination helper, gak enak kayaknya helper, util saja lah ya, agak wah gitu kalau helper tuh kayaknya aneh banget. Di sini kita akan panggil objek, intinya result array sama dengan objek, kita panggil si combination utils ya. Dalam sini ada array, terus ada kita panggil data juga yang di atas ya. Ini fungsinya buat apa? Data ini fungsinya buat, dia kan cuma ada dua ya, integer R lagi. Mana sih integer L? Saya kebalik-balik terus. Jadi ini kan ada dua ya. Jadi intinya dia cuma array 2 doang, nggak bisa 3, nggak bisa 4, cuma 2 aja. Jadi dia bikin kombinasi yang 2 itu kombinasinya ada di data. Terus kita akan bilang oke, ini index 0. Jadi intinya saya ngasih taunya gimana ya. Jadi kan tadi kan kalau di sini tuh mana nanti kita lihat di itu aja. Jadi intinya di sini tuh combination utils itu akan ada array pertama, terus data kombinasi dari dari atas tadi ya. Terus kita bilang di sini ada startnya kan kita dari 0 ya. Terus ada n nya, oke. Terus ada indeks yang sekarang.
terus ada panjang L-nya. Di sini kita kasih ini integer, kasih sini integer, ini juga integer. Nah, ini itu adalah array integer. Di sini array. Iya benar, array. Ini juga array. Kita bilang gini, ini integer space. Nah, intinya kayak gini. Jadi di ketiga ini kan start ya, 0. Startnya 0. Terus kita tanya n-nya berapa? N-nya itu ada di panjang si array. Kita bikin array len di sini. Namanya array len ya kemarin ya. Lupa saya. Array len dari si array dot length. Oke. Jadi panjangnya adalah array len, n-nya ini minus 1. N-nya ya. Indeksnya adalah mulai dari 0. Terus panjang L-nya adalah L aja udah. Oke. Pertama ini. Terus kita akan dapat ini kayaknya nggak saya masukin ke sini dulu ya. Intinya kita print dulu lah. Setidaknya kita tahu isinya apa. Out.println. Nah, kita ambil dia nih. Oke. Nah, terus kita di sini apa yang kita lakukan untuk di get combination atas ini, kita akan pertama bikin dulu untuk temporary array list, isinya integer ya, integer kan, ignore integer lah, kita namain result aja lah ya, new array list intinya. Oke. Nextnya kita akan ngecek apakah kalau misalnya if index ini terus sama dengan L, setelah indeksnya 2 ya. Jadi misalnya kalau dia udah kedua, kita akan iterate dia. Jadi for integer i sama dengan 0, i kurang dari integer i sama dengan 0, i kurang dari L, ya kan? I kurang dari L, ya, i kurang dari L, terus i plus plus intinya. Di sini kita akan bilang result itu kita akan add si data dari i. Oke. Terus kita akan return result di sini. Result, ya. Pertama ini dulu lah. Oke, kok nggak bisa di koma ya? Return result. Jadi kita punya combination di sini. Terus dia akan ngeprint itu. Oke, tapi nggak selesai di sini doang. Di sini ada lagi nih. Kita akan, ini intinya juga ya. Jadi intinya kita akan nge-replace index dengan possible element ini ke bawah. Ini cuma buat ngeprint ke add-nya. Jadi finishingnya di sini. Jadi di sini nih kalau combination itu sama dengan 2, itu ready buat di print ya. Di sini kita akan bikin kombinasinya. Caranya adalah integer i juga ya, kita ganti atas ya, jangan i juga ya, apa ini aja ya kita gantinya, integer j lah ya, j sama dengan 0. Oke. Dimana j sama dengan start dari awal, start dari sini nih. Kalau j itu kurang dari sama dengan start, j itu kalau kan kurang sama start sih. Kalau j itu kurang dari sama dengan n, maksud sama dengan terakhirnya, dan n kita minus i plus 1 intinya nih. Minus i plus 1 itu lebih besar dari panjang L. L itu kan 2 ya. Lebih besar dari panjang L minus index. Oke. J plus plus. Itunya ini. Terus kita akan bilang data dari index itu sama dengan array dari C.
Jadi kita ubah permutasinya, nanti kita akan dapat kombinasi dari dua itu. Nah, di sini kita akan ngeflatin ya, result.add all sih sebenarnya. Ini jadi flat ya. Add all dari si objek, dia akan manggil dirinya sendiri nih. Combination utils. Aduh, kita copy aja ini ya, combination utils. Ya kan? Combination utils, dia akan manggil array, terus dia akan manggil data, dia akan manggil startnya adalah i plus 1. Oke, terus dia akan manggil n-nya berapa, dia akan manggil indeksnya plus indeksnya minus 1, dan dia akan manggil panjangnya adalah L2. Oke, coba kita jalanin untuk Java. Java practice array combination with length solution.java. Cannot find symbol L. Oh, kita nggak nulis di integer ya, maaf ya. Cannot find symbol. Ini nggak diimport. Importnya semua dong, jangan util saja. ArrayLen, variabel ArrayLen, panjang bentar ya. Integer, maaf. Selalu deh kena gitu kita. Cannot find symbol object. Oh, saya belum ngirim objek di sini ya. Objek. Atau saya bikin aja ya, hampir sama ya, nggak usah dikirim. Tapi harus dikirim nggak? Supaya kita tahu aja deh. Solution object ya sama dengan new. Rusak lah ya, karena di bawah ada juga yang kayak gini kan. Saya takutnya rusak sih. Astaga, ini thread nih. Aneh, aja. Oke, di sini saya lupa untuk nge-return result ya di sini. Jadi di sini ini adalah akhirnya. Kalau enggak ntar dia akan ngeloop terus. Nah, kita coba ngejalaninnya di sini. Oke. Oke, di sini kelihatan ya. Jadi intinya resultnya. Nah, nextnya kita akan ngechop ini jadi dua bagian. Kan ini kan kita udah dapat tapi isinya flat kan ya. Nah, kita mau ngechop ini jadi dua bagian. Jadi nanti bisa jadi nested list. Saya namain di sini mungkin rechop ya. Di dalamnya ada list integer ya. List integer, list dan L ya. Nah, di sini mungkin kita pakai array list aja lah ya. Hasilnya nanti akan seperti result. Jadi saya copy aja ini. Tada, oke. Jadi kan dia ngebalikin array list ya. Nah, habis ngebalikin array list nanti kita akan motong dia jadi satu. Ini integer L. Oke. Caranya adalah di sini kita bilang result mungkin. Ya sama aja, namanya terserah ya. Namanya terserah di sini. Result sama dengan new. Oke. Bisa begini. Terus kita akan bilang integernya dari array len sama dengan list size nya berapa ya. Oke. Terus kita bilang for
integer i sama dengan 0, integer i kurang dari si array len. Oke, i ini akan jadi plus sama dengan L, karena kita akan motong ini jadi 2. Jadi si result di sini kita akan add dari new array list ya. Isinya array listnya adalah integer ya. Jadi kita akan ini integer. Di sini kita akan motong si jangan bilang list ya, saya manggil array aja lah. Array, motong si array ini ke sublist. Di dalamnya ini adalah i, yang kedua adalah math dari minimum si array len, koma i plus L karena panjangnya segitu ya. Koma di sini. Terus di sini kita return si result. Nah, terus di sini kita akan manggil si array chop. Oke. Cara manggilnya adalah return chop, tapi kita manggilnya pasti pakai objek ya. Jadi obj dot array chop, dan result array ini akan kita jadiin result array karena udah sama bentuknya ya. Ini kan nested list. Coba kita jalanin. Bentar ya. Itu kan ada 3 dah. 1. Oh, ini kelebihannya. 1 cuma 2 doang. Yang mudah-mudahan itu aja sih, kayaknya itu doang satu error. Bentar. Found array list. Found array list. Kita bisa nggak ganti ini jadi, kita ganti ini jadi list aja lah. Bisa nggak dicop ya kalau jadi list dong. Jadi list terus list different inline apa nih? Object dot array chop. Oke, jadi di sini nanti kita link kurang ya. Kalau kita lihat di sini itu kan dia bentar, di sini di mana tadi? Di sini ya, array chop itu kan dapat 2 ya. Pertama list sama integer ya. Sedangkan kita di sini cuma ngasih list doang. Kita butuh panjangnya berapa L ya. Terus di sini kita nggak bisa manggil buat list. Jadi kita cuma bisa bilang array list aja. Ini udah cukup. Nah, terus kita akan dapetin nah, di sini nanti kita akan masukin ke result array. Nah, kita nyalain untuk sistem printnya. Next ya. Oke, kita jalanin. Oh, kok bentar ya. Jadi di sini kita save. Tadi di mana tadi? Array object chop sama dengan object . Oke, di sini kita kurangnya adalah kita nggak masukin ini ya. Jadi result ini kita masukin ke dalam sini. Nanti kita jalanin. Nah, kita akan dapat kombinasinya. Bentar, coba cek lagi. Nah, kita akan dapat kombinasinya. Oke, nextnya kita akan ke Go. Go ini hampir sama sebenarnya. Cuma dia harus di yang kita declare itu harus benar-benar dipakai. Nah, di Go ini saya akan bikin saya akan copy hal yang sama. Pertama, kita akan dapetin get combination karena dia hampir sama functionnya kayak Java. Dia pasti akan hampir sama juga untuk handlingnya. Pertama, get combination. Kedua, ini kita akan dapetin combination utilsnya apa isinya. Oke. Dan ketiga ini adalah kita dapetin jadi intinya kita cuma translate aja dari Java ke si siapa namanya, ke si Go. Ini kita akan dapetin function untuk array chop-nya apa. Oke. Nah, di setiap ini kita akan balikin untuk get combination ini adalah double linked list ya kan.
dia akan dapetin ini. Kalau untuk si combination dia cuma dapetin integer aja. Chop ini kita akan dapetin double English juga, intinya double English apa nested list. Oke. Sekarang di get combination ini dia akan kita akan punya result array, dimana result array-nya sama dengan integer kosong, dan di sini akan result array sama dengan ini ya. Result array-nya itu akan jadi kita akan dapetin get combination. Kita nggak usah pakai di sini, nggak usah, kita tinggal print aja lah. Kalau kita sebenarnya kita gampangnya sih kita print aja, atau ya nggak apa-apa juga sih ya. Get combination di sini, get combination akan kita kasih array sama kita kasih panjangnya berapa ya. Terus oke. Nanti di sini di get all combination kita akan dapetin di sini kita akan dapetin data ya. Pertama kita akan dapetin data, dimana data ini hanya array, yaitu kita bisa make aja lah ya, gampang make integer isinya 2. Oke. Terus di sini kita akan ngejalanin kita akan nge-return sama si combination utils ya, intinya combination utils dimana dia akan ada array, akan ada data juga, dan terus dia akan dapetin startnya dari mana, startnya dari 0. Terus saya akan dapetin n-nya di mana, n-nya kita butuh array length ya di sini. Jadi array length sama dengan length dari array. Oke. Kita akan dapetin array length di sini, array length n-nya minus 1, terus mulai dari 0, terus mulai dari L. Nah, kita lihat. Jadi kita butuh pertama kita butuh array. Sini inputnya adalah integer. Terus kita butuh panjang L, di sini adalah integer juga. Ada yang kurang kah? Nah, sekarang di sini kita akan ngomongin masalah combination. Ya, combination itu ada array, ada data, ada start, ada n, ada index, ada panjang ya. Index, ada L. Nanti gini. Di belakangnya kita kasih dia integer, ini integer, belakangnya n-nya itu ini juga integer, ini juga startnya integer, datanya di sini juga adalah integer, array-nya adalah integer. Oke. Terus di sini kita akan untuk combination utils-nya pertama kita akan bikin result dulu. Ini kita kasih spasi enak ya. Result sama dengan integer. Oke. Dan dimana kalau misalnya check if index ya sama dengan L. Index sama dengan L, kita bilang for i kurang sama dengan 0, i kurang dari L, i plus plus. Oke, di sini kita akan bilang temporary result sama dengan append dong result. Jadi kita akan nambahin ini ke si result ini, yaitu data, isinya data i. Setelah dia habis selesai for, kita akan return si result. Tapi kalau dia nggak sepanjang itu, kita akan bilang for j sama dengan 0 ya. Dimana ini supaya agak nggak bingungin ya, j itu kurang sama dengan n. Kalau j nya itu nggak di belakang ya kan, dia akan bilang n itu minus i plus 1 ya, itu lebih besar dari sama dengan L minus index ya. Ini inti dari inti dari logiknya itu ada di sini ya, sama di atas ini. Intinya ada dua ini. Terus
C. Saya selalu kepikiran I soalnya. Nah, jadi di sini kita akan bilang data index sama dengan array dari J. Takut saya tulis I lagi pikiran. Nah, sekarang kita akan bilang result itu sama dengan append dulu si result. Oke. Append si result. Result dengan si combination utils lagi. Kita manggil lagi. Jadi ya, combination utils di mana isinya adalah array data, i plus 1. Ini indeksnya start and terus indeksnya adalah index plus 1 juga ya. Index plus 1. Belakang ada L. Tapi kita nggak bisa kayak gini ya. Jadi harus di iterate dulu. I lagi J. Oke. Intinya seperti ini. Terus kita akan terakhir return result. Nah, kita akan ngecop juga nih intinya, karena kita udah tahu dia hampir sama kayak si siapa namanya si Java. Kita bisa return result sama dengan nested list integer. Kita akan bilang for i sama dengan 0, di mana i itu kurang dari kita belum masukin apa-apa. Di sini kita masukin pertama adalah supaya nggak bingung, kita result array aja ya. Result array ini adalah nested integer, nested list, terus kita mau panjangnya berapa integer. Nah, kalau misalnya dia kurang dari panjangnya itu L, dia akan i plus sama dengan L. Jadi L itu ada 2 ya. Jadi plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Bentar. I itu bukan L ya. Ini kalau 2 sekali jalan udah selesai. I itu adalah panjang dari len ya. Len dari ngapain kita ngasih result array ya? Ini enggak. Kita pakai array aja. Jadi intinya array flat yang tadi kita ganti di sini ya. Astaga. Jadi intinya kayak gini ya. Jadi kita akan bilang new result. Jadi intinya kan ini flat ya. Jadi 1 2 3. Kita mau bikin jadi dia linked list. Jadi ini dicop 2 2 2 2 gitu. Ini nih function ini sebenarnya buat itu aja. Tapi kalau kalian udah bisa ngecop itu, bisa ngebagi jadi 2 2 2 2, itu nggak perlu masukin ke sini ya. Ini new result. Oke, kita bilang entar ya, new result array ya. Array dari i ke i plus L. Intinya kita ngecop itu jadi 2 2 2. Habis itu kita akan return new result. Oke, pertama ini apa nih problemnya? Get combination utils. Oke. Jadi intinya nanti kan kita flat ketika kita itu kan dia flat ya. Di sini ya. Nah, di sini nih dia akan manggil juga si array chop ini. Array chop dia akan masukin array ini dan kita akan butuh panjangnya L. Intinya kayak gini sih. Terus return array-nya akan jadi ini, terus kita akan print ya, fmt.println. Isinya adalah ini. Coba kita jalanin ya, go run si practice array combination with length solution.go. Nah, kita dapat ya 1 1 2 2. Intinya kita udah dapat untuk ngecopnya. Ya, thank you. Sekarang kita ke JavaScript.
Kalau di JavaScript hampir sama ya, jadi intinya ya mau nggak mau saya ngopi juga sih sebenarnya, karena JavaScript ini kalau misalnya kita nge-push array ke dalam si array biasa, jeleknya adalah dia akan jadi flat juga. Jadi mau nggak mau kita akan bikin pertama get combination. Di sini kita akan bilang constant get combination. Oke, saya minta ini ya, terus saya akan kasih setelah itu saya akan kasih combination utils. So di atasnya akan ada constant combination utils dari ini, saya juga minta ini. Terus sayangnya kita harus pakai rechop. Jadi constant data rechop, chop jadi 2 semua, tergantung lengthnya berapa. Nah, di sini kita bilang console log dari get all combination ya, get all combination dimana cuma diisi sama array sama panjangnya len doang. Oke, jadi ini kita copy array dan len, panggil ke sini. Oke, get all combinations. Nah, kita akan manggil namanya array len. Ini adalah panjang dari array.length. No. Length ya, panjang dari array. Terus kita mau combination utils. Kita manggil si sini paling terakhirnya saya akan balikin, bukan return ya, result sama dengan combination utils dari combination utils dari result ini kosong. Ini bagusnya di bawah sih sebenarnya. Result sama dengan kita balikin dia result, terus kita masukin array, masukin data. Data ini kita belum ya, data ini kosong aja dulu. Berarti seharusnya 2 doang sih, maksudnya array kasih 2 buat kombinasi 2. Cuma di sini kalau di Java kita bisa masukin 2 di sini, kalau ini kita masukin kosong aja, tapi make sure kita punya penghalangnya supaya dia tetap 2. Terus kita masukin startnya berapa, startnya paling 0 ya, startnya 0. Result butuh nggak sih? Kayaknya nggak butuh ini ya, nggak tahu, kayaknya nggak butuh deh result ini. Ini result array sih intinya, result array. Nanti kita akan return result array. Ini index start dimulai dari 0, n nya itu adalah array len -1. Oke. Terus start indeksnya adalah 0, panjangnya adalah L. Ini intinya ya. Nah, kita copy aja ini ke combination, cuma kita ganti ya. Ini supaya nggak membingungkan, kita bilang ini start, ini n, ini index. Intinya gini, kita perlu 3 ini. Oke, terus di combination kita akan ngecek apakah kalau indeksnya, if index sama dengan si panjang L itu 2, kita akan bilang for for i atau let i lah, sama aja, let i sama dengan 0, itu kurang dari panjang L, nanti i itu plus. Oke, kita akan nge-push kayaknya resultnya kita masukin aja ke sini ya. Result array, atau result aja lah ya. Ini kan list kan, sebenarnya ini dari list. Jadi ini intinya ini kan list, kita masukin di sini. Result ini nanti dia akan kita akan push ya, masalah ya, push ya data dalam si i. Nanti kita di sini akan return result. Oke. Kalau di sini enggak, kita akan ngecek lagi for let j sama dengan 0, dimana j itu, nah ini dia, j itu
kurang dari terakhir, dan saya bilang ya, dan yang terakhir itu kalau di minus 1 itu dia harus lebih besar sama dengan dari panjang yang kita pengen L minus indeks. Nah, ini tik 2 I++. Terus di sini kita akan bilang data dari indeks sama dengan array dari J. Artinya ini. Terus kita akan bilang result sama dengan kita akan manggil combination utils lagi, combination utils dari panggil result lagi ya, karena kita manggil result juga situ, result. Terus kita panggil array, panggil data, dimana startnya itu i sama dengan J sama dengan isi sama dengan 1. Terus di sini kita akan bilang n, terus kita akan bilang indeksnya plus 1 ya sama dengan nama L nya, panjang L nya. Oke, nanti kita akan return si result. Nah, karena ini di JavaScript jadi kita bisa bikin chop tapi kita tinggal aja. Nah, kita akan ngecek ini ya. Intinya kita akan bilang node practice array combination with length solution dot js using argument J plus 1. Ini combinationnya jadi titik koma, sorry, maaf, kita nggak boleh titik koma di sini ya. Inilah kalau cuma bentar. Combination utils result start and plus 1. Kenapa startnya begitu dia? Startnya nggak dipakai. Oh, ngapain dari 0? Dia dari start ya. Oke, coba lagi. N I N J. Ya benar-benar lagi ya. Oh, bentar. I is not divine, ada lagi nggak di atasnya? I plus plus ya. I is not divine. Oke, I lagi ya. Mudah-mudahan sih nggak ada lagi ya. Nah, kita dapat ya 1 2 1 3 2 3. Intinya sih gini. 1 2 1 3 1 3. Oke. Ini cuma 1 doang sih sebenarnya. Kita lihat dulu. Ini kita ngeprint cuma get combination kalau array-nya kosong. L-nya kita udah ngomong sih, L-nya 2 ya. Oke, jadi kita di sini kalau misalnya kita ngeprint, kita udah dapat ya untuk kombinasinya. Sekarang kita butuh ngecop ini ya. Jadi di sini kita akan bilang untuk ngecop sesuatu, kita array sama L. Di sini kita akan bilang new result sama dengan nanti di sini kita akan panggil let i, j, temporary. Kita butuhnya cuma i aja ya, j nya nggak usah lah ya. Di sini nanti kita akan cek for let i i sama dengan 0 kalau i itu kurang dari panjangnya si array, jadi array length i plus plus. Di sini i plus plus. Nah, di sini kita akan cek kalau misalnya temporary itu sama dengan result slice. Temporary itu dari A sama dengan
Tadi saya pikir array ya, kita slice ini nih, slice slice ini dari i ke i plus l. Oke. Terus di sini kita akan setelah itu kita akan masukin ke new result dot kita akan tambahin dia masalah push apply push, habis itu kita apply. Isinya adalah di sini push apply ini isinya adalah new result, sama kita kasih temporary, tapi temporary-nya kita gak jadiin dia list. Oke, nanti kita akan return new result di sini. Oke, coba kita array chop aja terakhir di sini, kita result array sama dengan gampangnya di end of result-nya di sini aja lah ya, kita array chop aja. Oke. Nah, coba kita cek nih, atau supaya nggak bingungin, ini kita cut aja, kita ngeprintnya ada di sini array chop-nya. Nah, coba kita jalanin. Kenapa ini? Bentar ya. Kok ini 2 kali? Udah, kita bilang let temporary aja lah ya, temporary kan kosong ya. Temporary sama dengan array slice. Oke. Array chop dari jangan lupa kita kasih chopnya itu kasih L ya, panjang L nya itu 2 kan ya. Nah, dapat akhirnya 1, 2. Intinya sih kayak gini. Oke, ini untuk JS. Nah, kita lanjut ke PHP ya. Oke, di sini kita akan ngomongin masalah Java. Sekarang kita akan ke PHP. Caranya adalah saya bikin dulu ya function get combination intinya. Terus kita akan copy juga untuk combination core-nya itu apa. Ini core-nya ya. Jadi function dot combination utils. Oke. Nah, di sini kita akan bilang kita akan vardam. Oke. Vardam si get combination. Ini func lagi. Ini bukan golang ya. Jadi kita get all combination, kita dapetin si array sama panjang L-nya. Oke. Nah, di sini kita akan dapetin, ini copy aja lah ya, panjang L-nya sama combination. Nah, terus kita akan bikin result di sini. Result sama dengan array kosong lah ya. Biasanya sih ngomongnya di sini result array ya. Isinya kosong, terus di sini kita kasih data, isinya array kosong juga. Oke. Di sini terus kita akan bilang result array ini sama dengan combination utils dari combination utils, terus dia akan return nah, returnnya kan dia harus ada chopnya ya. Bagusnya adalah di kita nih punya array namanya array chunk si result array, sama nanti kita akan chunk panjangnya L lah, panjangnya 2 ya. Nah, di combination utils ini dia akan ngasih, pertama adalah array, kedua adalah kita kasih data. Jangan lupa ya, di sini kan ada kasih start ya. Start itu paling kita kasih startnya dari 0. Terus length dari si array, caranya adalah kita bilang array length aja ya. Array length sama dengan count dari si s array. Oke, dapat tik 2. Jadi kita panggil ini tik 2 kita akan panggil si s array. Terus s array ini kita akan minus 1. Oke, startnya kita mulai dari 0 lagi untuk index, dan panjang si yang chunk yang kita mau L2.
Jadi di sini kita akan copy dia, cuma kita akan ganti supaya gampang ya. Jadi ini adalah startnya berapa, terus array ini adalah n-nya berapa, ini adalah indeksnya berapa. Nah, kita dapat ya. Jadi di sini kita akan bilang kalau if siapa namanya, if x index sama dengan panjangnya L, dia akan bilang for si si sama dengan 0, ini kurang dari L, si plus artinya begini. Di dalam sini kita akan bilang array push, mana array push, ada array push si, kita akan bikin lagi result ya. Kita akan masukin ke sini aja lah ya. What happened? Lalu kita akan masukin ke sini result. Nah, di sini akan ada as result. Jadi nggak usah bikin baru. Result ini akan kita masukin si data dari SI. Dollar data dari SI. Kalau udah nanti kita akan iterate di sini J ya. J sama dengan star. J sama dengan star. Kalau misalnya SJ ini kurang dari sama dengan akhirnya N, kita begini aja supaya enggak bingung, kita bagi 2 jadi gampang dibaca, dan kita bilang Sn ini kalau kita kurangin sama Sj minus 1 itu lebih besar dari sama dengan panjangnya SL minus dari si indeks. Terus kalau iya kita bilang Sj itu akan di plus. Terus di sini kita bilang result combination adalah result sama dengan combination dari utils ini. Combination dari utils isinya adalah result. Saya oke aja lah. Isinya adalah result, isinya adalah array, isinya adalah data. Cuma di sini ada data ada perubahan ya. Jadi data ini adalah data dalam si index. Ini sama dengan array CSJ. Nah, dia akan ngasih data, terus dia akan ngasih SJ plus 1, dan dia akan ngasih si N-nya berapa. Ini tadi depan itu startnya. Dia juga akan ngasih indeks plus 1, dan dia akan ngasih panjangnya L. Setelah ini kita akan return as result. Ini jangan lupa titik koma, dan di atasnya juga jangan lupa titik koma. Terus kita dapat get all combination. Di sini kita return array chunk. Nah, kita coba ya. PHP practice array combination with length solution.php. Unexpected end of file combination 32. Coba kita lihat 32 berapa. Oh, dia nggak ada penutupnya. Start. Jangan bilang start ya, start. Boleh nggak? Kayaknya sih nggak ada. Mudah-mudahan sih. Kayaknya sih nggak ada ya. Nah, kita dapat ya kombinasinya ya di sini. Ada ini kalau nggak salah, coba kita return as result di sini. Terus di sini kita jadi ini kayak gini ya. Jadi kalau misalnya kita ngecek untuk PHP, nah kita dapat kombinasi dari semuanya. Nextnya kita akan ke Ruby.
Ruby ini lebih gampang lagi ya. Ruby ini hampir sama kayak Python, dia udah ada functionnya. Jadi di sini kita tinggal bilang gini aja lah, puts array. Ini kita akan tulis array ya, array isinya adalah combination dari L, itu kita bilang to A. Coba kita di sini kita bilang Ruby practice array combination with length solution.rb. Nah, kita juga udah dapet ya. Ya, untuk ini segini aja dulu, kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.